balik lagi di acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, bersama saya Sultan Rifani dan Gus Yunan. Gus, tadi sudah banyak kita membahas tentang pandemi, ya, umat Muslim, umat Islam menyikapi pandemi ini. Nah, ini sekarang di segmen 3 juga sebenarnya ada banyak persoalan yang mau Sultan tanyakan kepada Gus Yunan, terutama soal vaksinasi. Vaksinasi ini kan sebenarnya menjadi jalan keluar untuk kita bisa keluar gitu dari pandeminya, Gus, ya. Tapi kenapa ya, Gus, banyak orang justru yang nggak mau divaksin karena takut tersebarnya info-info yang beredar luar biasa, hoax di mana-mana, sehingga orang nggak mau vaksin. Bilang bahkan vaksin haram, Gus. Nah, itu gimana tuh, Gus, kira-kira, Gus? Jadi lagi-lagi ketersebaran informasi yang valid itu tertutupi dengan hiruk-pikuknya dunia medsos dengan info yang simpang siur. Lagi-lagi medsos ya, Gus, ya? Nah, karena itu belum, saudara-saudara kita ini masih banyak yang kurang melakukan saring sebelum sharing gitu ya. Oke. Kemampuan itu belum banyak. Saring sebelum sharing, Iya. itu tips dari Gus Yunan tuh, saring sebelum sharing. Nah, karena salah satunya yang sering saya temukan, Sultan, itu bahwa mereka terjebak pada fatwa MUI yang bunyinya terkait dengan 4 atau 5 yang sudah masuk Indonesia ya. Sinovac, Pfizer dan sebagainya. Kan Sinovac sejak awal memang sudah halal. Nah, ini bunyi fatwa yang selanjutnya kan haram tapi dibolehkan. Nah, cuman di dunia itu cuman berhenti di haram. Karena dipahami bahwa namanya haram itu kan tidak boleh. Nah, padahal dalam kaidah usul fikih itu juga dinyatakan kan haram itu pada saat-saat tertentu, ya tadi itu kayak seperti azimah dan rukhsah itu, diperbolehkan yuqaddar biqadariha dengan takaran tertentu gitu. Maka harusnya dia bacanya itu jangan dititikin di situ. Haram tapi diperbolehkan karena dengan alasan apa? Ada dibangun oleh dalam fatwa MUI kan dibangun itu keterbatasan vaksin yang tersedia di dunia karena semua negara kan membutuhkan. Betul. Ya, sangat terbatas. Terbatasan vaksin halal yang ada di dunia. Kedua, sangat krusial dan kritisnya tadi itu Islam sangat menjaga jiwa, menghargai jiwa. Ya, satu jiwa saja wafat dengan sia-sia seolah-olah seseorang itu sudah membiarkan seluruh manusia ini runtuh. Harga satu jiwa ya. Bahkan disebut sebagai kiamat kecil gitu ya, Gus. Iya. Nah, hal semacam itu 3 alasan yang dikemukakan oleh MUI itu juga patut kita renungkan bahwa sesungguhnya itu dibolehkan karena keadaan darurat, ad-darurah tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Iya benar dilarang, tapi dalam kondisi tertentu. Sekarang dibolehin karena kondisi tertentu, begitu. Jadi ada beberapa term and conditionnya. Iya gitu, betul, ya. betul. Tapi gimana cara kita menyikapi ternyata misalkan Sultan punya temen nih, nah temen Sultan juga nggak percaya tuh sama vaksin, jadi dia ya udah kita nggak tahu dia sehat apa enggak. Cara nyikapinya tuh gimana sih, Gus? Ya tentu saja pada awalnya itu kita berusaha memberi informasi dari yang valid ya sebenarnya. Tentu saja karena sayang kita pertama ya bahwa ad-dinu an-nasihat, bahwa agama itu adalah nasihat. Jadi di situ titik agama itu nasihat. Sehingga agama itu tidak berupa pemaksaan, tidak berupa persekusi begitu ya. Nah, kita juga menasihati karena rasa sayang kita, juga ini karena jangan sampai seseorang menjadi sebab dari meninggalnya orang lain gitu, terpaparnya penyakit orang itu. Kita kasih edukasi dengan baik. Adapun setelah itu dia memilih pilihannya, maka seperti tadi tuh Sayyidina Umar pulang selamat, penjaga keamanan di Syam akhirnya wafat karena wabah itu umpama begitu ya. Nah, namun tetap nasib di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetap baiklah secara
sosial tetap baik. Ya kita ngobrol dengan berjarak, dengan prokes ya, meskipun umpama teman kita itu tidak buka begitu saja, nggak apa-apa. Namun habis itu kita segera melakukan prokes juga. Oke. Gitu. Artinya apakah itu termasuk dalam hal yang salah atau berdosa gitu Gus? Karena kan kalau kita nggak percaya gitu ya, kalau yang rugi diri sendiri sih it's okay. Tapi kan ini bisa menularkan ke yang lain itu Gus. Nah itu gimana tuh Gus? Harusnya mereka itu berpikir benar, karena ini berdampak ke orang lain, bukan cuma dirinya sendiri. Itu dia. Maka itu menunjukkan bahwa dia sendiri sudah abai terhadap mengabaikan keselamatan orang lain, keselamatan orang tuanya, adiknya, kakaknya, pasangan hidupnya, putrinya, anaknya, begitu. Karena Nabi kan bersabda, la dharara wala dirar. Jangan bahayakan dirimu dan juga jangan buat bahaya bagi orang lain. Ini yang sangat kerasa, terutama pas lagi pandemi gini ya. Orang-orang kadang abai, apalagi nggak kelihatan kan ini di tubuh ini. Nggak kelihatan orang pakai OTG, orang tanpa gejala itu nggak mau. Tapi itu tadi tingkat edukasi yang salah, simpang siurnya berita, sumber ini apalah, ada teori-teori konspirasi dan lainnya. Itu membuat simpang siurnya info, akhirnya ya orang jadi terus bahasa tadi Sultan itu ya pasrah lah ya, pasrah udahlah, terserah lah gitu. Sesungguhnya tidak boleh demikian kan, karena kita diberi oleh Allah, sudah dibenamkan dalam diri kita itu ada intelijensi kita untuk berpikir, berhitung. Setelah ikhtiar, bagian dari ikhtiar, kita menyempurnakan ikhtiar kita. Adapun nanti hasilnya kok meleset, ya sudah, itu bagian dari takdir yang harus kita ini. Nah itu termasuk juga Gus, ketika misalkan kita mendapatkan tetangga yang dia belum divaksin, kemudian nggak percaya juga gitu loh Gus tentang adanya pandemi. Kita sebagai tetangga ini gimana ya Gus ya, ingin melarang atau ingin menegur juga tidak enak, nanti takutnya dia tersinggung. Nah itu gimana itu Gus, hukum bertetangga nih dalam soal konteks pandemi ini Gus? Ya serba sulit juga ya. Serba sulit. Tapi dalam konteks sosial tentu saja kita tetaplah bertegur sapa, tetap keluar rumah pokoknya segera mengenakan masker. Bahasa sekarang masker 2 lapis itu ya. Masker 2 lapis. Namun obrolan berjarak dan sebagainya atau lewat WA sebisa mungkin hanya lewat media sosial lah ya. Enggak, pertemuan fisik itu dikurangi dulu. Sebab bahasa lain tuh jihad dalam suasana pandemi yang menular gini adalah justru tidak menjadi mata rantai penularan virus itu sendiri. Jihad terbesar dalam suasana pandemi ini adalah tidak membiarkan diri menjadi mata rantai COVID-19, tersebarnya COVID kemana-mana. Itu sudah berjihad ya? Sudah jihad ukurannya. Yang mendapatkan pahala juga sekaligus dong. Iya begitu. Kan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menerangkan salah satu hadis itu menyatakan begitu, bahwa dengan berdiam diri di rumah saja, baik dia nanti kena wabah sehingga wafat atau dia berhasil keluar dari wabah ini dengan sehat, tetap sudah dapat pahala jihad. Karena itu jihad besar, godaan besar kita itu menjadi generasi rebahan. Menjadi generasi rumahan, itu jihad terbesar. Biasa anak-anak muda itu biasa kongko, biasa ini jihad besar, nongkrong, bisa luar biasa ngopi. Jihad itu. Waduh, luar biasa. Nah, pengendalian dirinya itu ada. Jadi itu juga kalau boleh disebut puasa, tapi tidak di bulan Ramadan. Betul. Belajar mengendalikan diri. Artinya kalaupun jihad, sekalipun dia meninggal, dia mati syahid, Gus. Iya. Tapi para ulama kan mengatakan yang mati syahid itu yang ketika dia sudah menyempurnakan ikhtiar, tidak yang abai.
Oke. Tidak Jadi, yang abai. bodo amat, saya pengen mati syahid, Nah, itu udah beda. aja gitu. Itu beda. Kalau bahasa- Mati pahit, iya itu mati namanya. pahit atau mati sangit ya. Sangit, iya. Jadi yang memang sudah berusaha hati-hati, memang keluar demi tetap terjaganya ekonomi, tapi dia juga sudah sebisa mungkin berhati-hati, lalu kok kena. Nah, kena pun sudah berusaha sembuh lah ya, dengan memompa semangat hidupnya, semangat juangnya, lalu Allah tetap berkehendak memanggilnya. Nah, ini yang terhitung mati syahid. Oke. Cuman secara umum kita menyatakan umat Islam yang wafat dalam kondisi COVID saat ini ya meninggal dalam keadaan syahid secara umum. Secara umum. Namun tetap Allah yang lebih tahu perjuangannya masing-masing. Betul, Level pahala yang Allah siapkan Betul, tetap perjuangannya masing-masing. Nah, termasuk ini Gus, dalam persoalan pemakaman COVID itu kan menjadi perdebatan di publik ya Gus ya. Jadi banyak orang yang pada akhirnya menolak untuk melakukan protap pemakaman COVID. Sebelumnya waktu itu juga sempat ramai. Nah, itu apakah melanggar syariat atau tidak tuh Gus? Yang harus dibungkus lah, tidak boleh diantarkan keluarga dan lain sebagainya tuh Gus. Sesungguhnya tidak ada pelanggaran syariat dalam suasana saat ini. Gitu. Oh, oke. Itu tadi ya, dalam agama kita ada suasana normal dan ada suasana yang di luar dari kondisi yang normal. Nah, ini kan lagi suasana semacam ini, tentu saja yang sudah dikaji di Komisi Fatwa MUI, Komisi Fatwa lembaga keagamaan lainnya, kerjasama berdasarkan masukan dari tim medis ya, bahwa itu menular, air yang bersentuhan saja turun khawatir menular, begitu. Itu semua sudah dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang ya. Kan ayat Qur'annya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Taat Allah, taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang yang berwenang, ulul amri, yang tahu masalahnya gitu ya. Yang tahu masalahnya ini pada umumnya kan kita menerjemahkan taatlah Allah, taatlah Rasulullah dan pemimpin kita. Nah, pemimpin kita dalam masalah kesehatan ya tenaga medis kan. Tenaga medis. Mereka garda terdepan, punya informasi yang objektif begitu. Sementara bahasa agama, bahasa MUI atau siapa itu kalau memutuskan fatwa kan harus juga menghadirkan tenaga ahlinya. Tenaga ahlinya. Bukan serta-merta dengan kajian teks keagamaan saja. Enggak. Gitu. Jadi fatwa MUI memang berdasarkan keterangan-keterangan ahli, bukan sembarangan ya Gus. Nah, jadi memang terutama ya di era post-truth seperti ini ya, yang orang ya entah info dari mana benar atau salah, yang penting karena emang dia pengen dengar info itu ya udah akhirnya ditangkap. Iya betul. Jadi objektivitasnya hilang, itu hilang ya Gus ya. Dialah pembentuk kebenaran itu akhirnya dia yang membentuk kebenarannya sendiri. Nah, ini setelah kita panjang sekali melewati pandemi ini seperti ini Gus, hikmah sebagai umat muslim nih Gus, apa yang bisa kita ambil sehingga setelah kita keluar dari pandemi ini udah kita bersyukur, kita sudah sabar, oke kita melangkah ke depan. Nah, hikmahnya yang bisa kita ambil nih apa nih Gus? Sebagian darinya itu adalah kesadaran kita untuk memperhatikan lingkungan kita ya, lingkungan hidup ini, sehingga tidak abai terhadap keberlangsungan lingkungan, bahwa kita jangan menjadi orang yang eksploitatif terhadap alam semesta ini. Itu hal-hal yang kemudian kita harus merawat kebersamaan kita, jangan menjadi egois ya, nggak peduli satu sama lain. Nah, ini kebaikan-kebaikan yang dilahirkan, dipupuk, ditemukan di suasana pandemi ini diharapkan terus berlanjut pasca pandemi. Jadi sebenarnya ada banyak hikmahnya juga ya Gus ya. Disitulah
indahnya umat Islam sebagaimana dinyatakan baginda Nabi Muhammad SAW. Keadaan apapun dijadikan orang mukmin sebagai gimana nih dapat ridha Allah di keadaan lagi gini. Lagi berkelimpahan, gimana nih dapat ridha Allah. Lagi dikasih Allah kesempitan, gimana nih kondisi gini tetap dapat ridha Allahnya. Bisa saling bantu Iya, terus. begitu. Nah, tapi kalau kita ibaratnya nih Gus ya, kita pengen membantu orang lain Gus. Kita ingin bergotong royong, kita ingin saling bantu. Kitanya juga sedang terpuruk ekonominya tuh Gus. Jadi ingin memberi tapi kita pun terbatas. Nah, batasannya itu sejauh mana Gus? Jadi orang jangan sampai iri, dia bisa banyak membantu karena emang orang kaya, karena banyak lebihnya. Sementara yang miskin seolah-olah tidak punya kesempatan untuk membantu, akhirnya nggak dapat pahala. Itu gimana tuh Gus? Sesungguhnya agama kita itu nggak menyulitkan sebegitu ya. Tidak menyulitkan. Monggo sebisanya membantu. Oke. Nah, tapi jangan sampai kehilangan benar-benar tanggung jawabnya terhadap keluarga kehilangan sama sekali. Karena itu juga yang terbaik adalah wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, bahasa Qur'annya. Mukmin itu mendahulukan, memprioritaskan orang lain meskipun mereka sendiri punya kebutuhan. Oke. Ya, di situ dalam peristiwa sejarah itu kan Nabi Muhammad dalam suatu suasana perang itu ya, Nabi Muhammad sahabat ada yang butuh air, lalu dikasih oleh seorang sahabat wati, kasih air, baru sampai sini yang sahabat yang sini nunjuk ke yang lain, dia lebih butuh, lari ke sana, sudah wafat, balik ke sini lagi sudah wafat. Nah, maksudnya semangat berkorban itu, solidaritas itu bahkan sampai sebegitunya gitu. Oke. Sebagai satu umat. Nah, ini dalam konteks pandemi seperti ini, perhitungan yang bijak untuk membantunya itu seperti apa tuh Gus? Ya apa yang bisa, tentu saja karena itu jangan bersifat pribadi ya. Kita bisa bareng-bareng. RT, ayo RT kumpul. Nah, jadi tidak seberapa saling membantunya bareng-bareng iya. gitu Gus ya. Kita bisa menggerakkan ibu-ibu pengajian, kemudian komunitas goes, komunitas apa gitu kan untuk memberi mengeluarkan barang-barang itu pada orang-orang yang berupa sembako atau apa gitu pada korban terdampak dari Artinya pandemi. bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi pun sebenarnya bisa membantu. Sangat bisa. Nah, itu tadi karena bersama-sama ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersama-sama lah. Sehingga dia juga tidak menjadi lilin yang akhirnya habis sendiri, menerangi sekitar tapi dia sendiri akan habis. Begitu. Karena itu tadi diminta untuk kebersamaan. Sekalipun kita juga tidak bisa memaksakan, kalau misalkan sudah diajak untuk membantu tapi menolak karena mungkin dianya juga sedang sulit, juga kita tidak boleh memaksakan. Tidak boleh. Iya, benar. Artinya karena itu kalau memberi sesuatu itu kan termasuk dari dorongan dari dalamnya sendiri ya. Dulu kan Sayyidina Umar itu datang ke Nabi dengan membawa mendermakan 50% asetnya. Lalu Nabi Muhammad memberitahu kepada Sayyidina Umar bahwa baru saja pulang dari sini Sayyidina Abu Bakar yang sudah mendermakan, menginfakkan 100% asetnya. Nah, itu tergantung masing-masing saja. Iya, monggo. Jadi memang tidak semua ada porsinya gitu. Betul, ya. Karena itu bagian dari sedekah kan ya, bukan bagian dari zakat yang ada takaran nisabnya yang harus dilakukan. Artinya memang ketika kita ingin membantu tidak melulu soal ekonomi, tidak melulu soal hal-hal yang besar, tapi kita bisa saling membantu, bergotong royong pada bagian-bagian terkecil yang bisa kita lakukan. Betul. Gus Yunan, terima kasih banyak telah menemani pembahasan Interfaith pada kali ini. Luar biasa, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita temukan dan kita bisa implementasikan dalam menyikapi pandemi dalam perspektif Islam ini. Tadi juga diajarkan bagaimana untuk kita saling tolong menolong, saling membantu, objektifikasi dan
tentunya memilah dan memilih mana kabar yang memang betul-betul benar berasal dari sesuatu yang benar gitu ya, bukan hanya sekedar kabar-kabar yang tidak tahu kebenarannya dari mana. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Gus Yunan. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan, dan tentunya apa yang dikatakan oleh Gus Yunan tadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam pertemanan, lingkungan, dan lain-lain dan sebagainya. Baik, itu persembahan dari kami. Terima kasih Gus Yunan atas kehadirannya. Semoga kawan-kawan, para pemirsa dan para milenial semuanya tetap menyaksikan kajian atau acara Interfaith, karena akan ada banyak sekali manfaat-manfaat yang akan didapatkan. Terima kasih kembali. Saya pamit undur diri. Saya Sultan Rifandi dan juga Gus Yunan. Terima kasih Gus Yunan. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Oke, terima kasih Gus Yunan. Sama-sama.